Apa itu edifikasi? Edifikasi adalah kita memperkenalkan dan ibaratnya apa? Mengangkat profil yang akan menyampaikan profil produk ataupun CEO setelah ini. Contoh Bapak sekalian, kira-kira saya kan bukan ustadz terkenal, saya bukan orang yang terkenal, bukan yang sering masuk TV. Ketika saya ngisi di daerah, ketika si tuan rumah nggak ngenalin saya, kira-kira orang respect nggak sama saya? Enggak, ini siapa sih tiba-tiba ngomong gitu ya. Tapi ketika saya dikenalin, saya ini siapa, kemudian apa-apa segala macam, maka orang, oh gitu ya, oh iya ya. Nah alhamdulillahnya, saya sempat menjadi duta Quran Palestina saat itu. Apalagi sekarang isunya lagi naik kan, ya isunya lagi naik. Maka ketika kemarin saya di Jember ini seorang duta Quran Indonesia ke Palestina, orang langsung melek semua. Ya, karena isunya lagi naik ya, dan alhamdulillah itu bisa menjadi daya tarik Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Profil produk ini, profil seseorang ini penting. Contoh Bapak Ibu sekalian, misalkan Bu, siapa namanya Bu? Bu Eka, misalkan Bu Eka udah umroh dari Samira ini bisa berkali-kali, 7 kali misalkan. Bapak Ibu sekalian, setelah ini saya akan mengundang seorang ibu yang luar biasa. Ya, beliau seorang ibu rumah tangga, tapi masya Allah ya di Samira Travel beliau sudah umroh sampai dengan 7 kali. Bapak sekalian, kita dengarkan bagaimana kisahnya. Kita panggil dan kita sambut Ibu Eka. Wah, asik nggak perasaannya kayak begitu? Ya, profil. Jadi apa namanya, yang namanya MC itu nggak usah terlalu lama. MC itu tugasnya hanya pertama mengajak jamaah ya untuk duduknya rapih ya. Contoh Bapak sekalian, kalau misalkan ada bangku di depan misalkan masih kosong, rata-rata kalau siu biasa begitu, benar? Orang ada duduk di belakang gitu, di depannya kosong, ya. Nggak usah, bu, ayo duduk sini bu, silakan bu, ayo sini bu. Biasanya orang kalau disuruh malah nggak mau, betul? Nggak usah disuruh, doain. Bapak Ibu, ya saya doain yang duduk di sini sambil dilus-lus bangkunya. Saya doain yang duduk di sini, insya Allah berangkat umrahnya cepat, amin. Bareng sama keluarga, amin. Oh lari langsung di belakang ke sini. Ya doain. Ya, jadi kalau misalkan disuruh tuh biasa orang nggak mau disuruh, tapi ketika dikasih manfaat orang mau, makanya doain. Oke, selanjutnya apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah ini berbicara tentang profil produk atau MC ya. Ada namanya 3-yes set. Ini dalam ilmu NLP saya pelajari. Ada namanya 3-yes set. Bagaimana seorang public speaker ketika dia menerapkan di awal pembicaraan sebuah kata yang bernama yes set, 3-yes set, 3-yes set, maka insya Allah setelah itu orang akan respect dan juga mendengarkan Anda. Namanya 3-yes set. Sadar nggak Bapak Ibu? Tadi di awal saya bilang, Bapak Ibu ya, yang hari ini pengen sukses coba angkat tangan, katakan saya. Semua pada ngangkat. Yang Bapak Ibu yang pengen di sini ya, Allah mudahkan untuk bisa umroh berkali-kali, angkat tangan, katakan saya. Nah, kalau 3-yes set yang biasa saya pakai, boleh dicatat silakan. Kalau misalkan saya ngisi siu, 3-yes set yang biasa saya pakai adalah ya, Bapak Ibu, wah ini masya Allah nih, hari ini bisa hadir semua di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini Bapak Ibu sadar nggak? Hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan ya Allah. Hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang Allah pilih. Dari sekian banyak undangan yang kita undang, panitia undang untuk hadir di sini, Bapak Ibu adalah orang-orang yang disempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ya, sadar nggak Bapak Ibu sekarang? Bisa jadi hari ini Bapak Ibu dihadirkan di sini. Bisa jadi hari ini Allah kumpulkan kita di sini. Dan setelah ini insya Allah Allah kumpulkan dan hadirkan kita di depan Ka'bah. Hari ini Allah kumpulkan kita di sini. Insya Allah nanti Allah izinkan kita untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Hari ini Allah kumpulkan kita di sini. Insya Allah nanti Allah izinkan kita untuk sholat bareng-bareng di Ka'bah. Amin ya Rabbal. Ya, itu 3-yes set, tapi bukan yang mengajak 3-yes set sebagai kata-kata. 3-yes set yang mengajak itu seperti apa? Oke Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya nih, takutnya salah ruangan gitu ya. Biasanya kalau di hotel kan kita ada beberapa ruangan ya. Takutnya salah ruangan, yang tadinya mau kondangan di bawah, Bapak Ibu malah hadir di sini. Saya mau tanya dulu Bapak sekalian. Hari ini yang kepengen Allah undang datang ke Baitullah, boleh angkat tangannya, katakan saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira orang pengen umroh nggak? Pengen. Jadi 3-yes set ini kuncinya kata-katanya yang orang pasti yes. Jangan bilangnya, Bapak Ibu yang kepengen Allah undang bulan ini berangkat ke Baitullah, angkat tangan, katakan saya. Belum tentu semua orang angkat tangan. Kenapa? Bisa jadi bulan ini dia udah punya acara. Atau bisa jadi bulan ini dia pergi keluar kota misalkan. Jadi nggak mungkin umrohnya bulan ini. Maka pertanyaannya adalah jangan dikasih waktu. Bapak Ibu yang kepengen Allah undang datang ke Baitullah, pengen gak orang diundang?
Nah, udah gitu aja. Bapak Ibu yang kepengen Allah undang datang ke Baitullah, angkat tangan katakan saya. Angkat tangan. Bapak Ibu langsung dihajar lagi. Oh, orang udah angkat tangan, hajar lagi. Bapak Ibu yang kepengen Allah undang, gak cuma sendirian, tapi Allah izinkan berangkat bareng sama keluarganya, angkat tangan katakan saya. Langsung hajar lagi Bapak Ibu sekalian. Yang pengen Allah undang untuk datang ke Baitullah di sepanjang hidupnya, gak cuma sekali tapi berkali-kali, angkat tangannya katakan saya. Ketika orang sudah dalam beruntun, yes, maka selanjutnya orang akan memperhatikan Anda. Itu kunci dari public speaking. Ya, ketika orang sudah yes, maka orang akan memperhatikan Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini NLP namanya 3 yes set. 3 yes set bisa dicatat. Ya, yang pertama apa tadi Pak? Yang pengen umroh, yang kedua yang pengen umroh bareng keluarga, yang pengen umrohnya nggak cuma sekali tapi berkali-kali. Ya, oke Bapak sekalian, itu cara untuk membuat orang yang tadinya ngantuk menjadi bangun biasanya seperti itu. Ya, atau biasanya saya pakai gimana lagi? Ini banyak ice breaking yang bisa kita pakai Bapak Ibu sekalian. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, masya Allah hari ini saya bahagia sekali. Ini kalau MC ya, kalau MC ini kita bicara MC. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bahagia Bapak Ibu bertemu dengan saya. Ya, masya Allah, saya bahagia bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh Bapak Ibu, biar kita bisa berangkat ke Baitullah. Kalau saya bilang Mekah, tepuk tangannya sekali. Mekah. Kalau saya bilang Mekah, tepuk tangannya 1 kali. Mekah. Oke, kalau saya bilang Madinah, tepuk tangannya 2 kali. Madinah. Oke, kalau saya bilang Baitullah, ngapain Bu? Angkat tangannya bilang Baitullah. Itu kayak gitu Bu. Ya, jadi ngebuat orang ada interaksi sama kita. Itu tugas MC dan juga profil produk. Bagaimana caranya orang itu? Jadi tugas penyampai CU biasanya lebih mudah ketika audiensnya itu sudah terkondisikan dengan baik. Ya, dengan cara si MC ini atau si profil produk ini, ya, dia menyampaikan ice breaking yang membuat jamaah atau calon-calon jamaah itu menjadi terkondisikan. Tapi Bu, mohon maaf nih, ya, saya kemarin sempat lagi acara ngisi, ini MC sama profil produknya keren-keren. Akhirnya apa? Yang satu ice breaking lama, profil produk ice breaking lagi lama, dan akhirnya lama, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan. Ya, akhirnya apa? Jamaah malah nanya, ini orang mau inspirasi umroh atau mau ice breaking sih? Kebanyakan motivasi. Ya, jadi Bapak sekalian, kalau misalkan si profil produk ini dia nyampain ice breaking, ya, maka MC nggak usah. Tapi kalau MC sudah menyampaikan ice breaking yang cukup lama, maka profil produk langsung kasih motivasinya ke profil produk, nggak usah terlalu banyak tentang ice breakingnya, gitu. Ya, terus apa lagi ice breakingnya? Contoh hotel dingin, Bapak Ibu, ini kayaknya AC-nya agak dingin nih. Boleh diusap-usap tangannya biar hangat? Usap-usap tangannya Bu, boleh usap-usap tangannya? Oke. Pegang pipinya Bu biar hangat Bu, Pak. Oke, masya Allah. Usap-usap lagi tangannya, usap-usap lagi. Ya, gesekan itu semakin cepat, kayaknya semakin hangat ya. Boleh dicepatkan? Oke, sekarang pegang pundaknya biar lebih hangat. Oke, baik, bagus. Sekarang usap lagi tangannya. Semakin cepat, biar lebih hangat. Semakin cepat. Oke, sekarang saya minta usap dagunya. Dagunya diusap, Bu. Dagu Bu. Pak, dagunya diusap. Pak, dagu Pak. Dagunya di mana? Dagunya di sini. Ya, itu ice breaking. Gimana caranya biar orang yang tadinya nggak respect atau nggak ngeliatin kita, ketika kita ice breaking seperti itu dia ketawa-tawa dan akhirnya cair. Apa sih ice breaking artinya? Ice itu adalah beku atau es gitu ya, break atau menghancurkan, breaking. Ice breaking itu adalah memecah kebekuan, ya. Yang tadinya yang namanya calon jamaahnya nggak kenal sama kita semua, betul? Ya, makanya kita harus pintar-pintar dalam ice breaking. Atau yang paling simpel, saya kalau lagi ngisi siu paling simpelnya, oke, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, saya doakan yang jawab salam saya, mudah-mudahan Allah berangkatkan umroh, amin. Amin. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah banjirkan dan berkahkan rezekinya, amin. Amin. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah lunasi semua hutang-hutangnya, amin. Oh, makin kenceng Bu, kayaknya hutangnya banyak. Ledekin kayak begitu.
Ya, biasanya tuh kalau ketiga orang tuh kalau udah amin pertama amin amin, yang ketiga tuh biasanya makin kenceng amin gitu kan, cari orangnya siapa. Atau asal aja melempar pandangan gitu. Bu, kayaknya kenceng banget Bu, aminnya Bu, banyak utang gitu. Ya, mudah-mudahan setelah ini Allah lunasi utang-utangnya. Amin. Kayak gitu. Itu ice breaking. Bagaimana caranya kita memecah kebekuan gitu. Jadi kita nggak langsung bawa. Sekarang baik, setelah ini kita akan mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Orang belum apa-apa langsung disuruh mulai acara. Ya, biasanya orang masih ada yang pikirannya keluar atau masih apa. Minimal dengan triase tadi, insya Allah bisa ngebangun semangat mereka untuk fokus ke umroh Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk ya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini ya perkenalkan nama saya Said Rahman. Saya seorang penyiar Baitullah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di Samira sudah umroh lebih dari 5 kali. Bapak Ibu sekalian, ya hari ini saya mau sharing ya, apa sih Samira Travel itu Bapak Ibu sekalian? Ya, alhamdulillah Pak, kalau dilihat nih ada simbol muri, ada 2 gitu ya. Alhamdulillah Pak, Samira Travel Bu sudah dapat rekor muri 2 kali. Masya Allah. Beri aplaus dulu untuk Samira Travel. Ya, apa sih Samira Travel itu Bapak sekalian? Ya, ini Samira Travel adalah sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dan kami berkomitmen untuk melayani jamaah umroh dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian ya. Boleh diperkenalkan, ini adalah Ustaz Fauzi Wahyu Muntoro. Beliau adalah owner dari Samira Travel. Ya, Bapak sekalian, Samira Travel ini berdiri di tahun 2014 dan legalitas resminya di tahun 2016 dengan PPIU 137 tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Samira Travel membuat terobosan yang luar biasa. Pak Bu, ada yang ingat tahun 2016 ada kejadian apa? Ada KLB Bu, ada KLB Pak. Apa itu KLB? Kejadian luar biasa. Ada beberapa travel besar yang gagal memberangkatkan jamaah sampai dengan ribuan orang Pak. Masya Allah. Ya, tapi Masya Allah Pak, Samira Travel dengan Ustaz Fauzi Wahyu Muntoro ini membuat satu terobosan yang luar biasa Pak. Kita hadir di tengah badai. Kita hadir untuk memberikan solusi bagaimana jamaah umroh saat itu 2016 banyak yang trauma. Kalau Bapak Ibu ada jadi korban atau Bapak Ibu ada saudaranya yang korban, boleh cerita, ditambahin ya. Pak, saya punya om saya ini pengen berangkat sekeluarga. Ketika ada program First Travel itu langsung semangat daftar Pak. Akhirnya sekarang belum berangkat umroh Pak. Karena apa? Karena dia nggak bisa karena dia uangnya sudah habis. Bahkan sekarang dia trauma, nggak mau berangkat umroh. Tapi waktu itu akhirnya saya sarankan untuk ikut Samira Travel. Ya, ada program namanya umroh dulu bayar belakangan Pak. Ya, jamaah nggak perlu bayar full, mereka hanya perlu bayar waktu itu masih 5 juta ya, sekarang 9 juta gitu ya. 9 juta sudah bisa berangkat umroh, pulangnya baru dibayar sepulang umroh gitu ya. Kira-kira Pak, kalau kayak begini yang takut ketipu perusahaan apa jamaahnya? Perusahaan apa jamaahnya? Gitu Pak. Kita kalau menyampaikan itu jangan terlalu banyak satu arah. Tadi kan saya dari tadi satu arah kan? Tapi ketika udah di sini saya coba buat interaksi. Ya, kira-kira Pak, Bu, kalau misalkan kayak begini, perusahaan apa jamaahnya yang takut ketipu? Perusahaannya. Perusahaan apa jamaahnya yang takut ketipu? Perusahaan. Ya, maka Bapak sekalian, Samira Travel hadir dengan program umroh dulu bayar belakangan. Kita hukumnya syar'i karena akadnya adalah jual beli. Ya, jadi diperbolehkan dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung umroh dulu dengan hanya bayar 9 juta, nanti pulangnya baru bayar sampai dengan 3 tahun. Asik apa asik Pak? Asik. Kira-kira Bu, kalau ada program seperti ini jadi solusi nggak? Alhamdulillah, akhirnya banyak jamaah-jamaah kami yang mantan-mantan korban-korban dari First Travel, Abu Travel dan lain sebagainya, yang mereka traumanya hilang dan tersembuhkan karena bisa berangkat umroh, ya, dengan program umroh dulu bayar belakangan. Boleh plus Pak Bu buat Samira Travel? Alhamdulillah ya. Nah ini Pak Bu ya, kalau Bapak Ibu pengen umroh ya biar gak ketipu lagi, pastikan 5P Pak. Ya, saya tambahin Pak, 5P 3M. Apa? 5P 3M. Boleh tangannya diangkat Pak. Wah, biar semangat nih umrohnya ya. 5P 3M. 5P 3M. Ya, 5P 3M. Apa itu 5P? Yang pertama pastikan izin travelnya Pak. Apa Bu? Pastikan izin travelnya ya. Kira-kira izin travel aja cukup nggak? Enggak. First Travel dulu punya izin juga, ya. Maka kita butuh 5 komponen ini harus dilengkapi. Yang pertama adalah pastikan izinnya, dan yang kedua adalah pastikan jadwal keberangkatannya.
Dulu first travel Pak, Bu, ya berangkatnya tahun depan. Ditanya bulan apa nggak tahu. Yang penting tahun depan. Kalau Samira Travel jelas Pak. Alhamdulillah sampai dengan 4 bulan keberangkatan ke depan kita jelas jadwalnya. Bahkan Samira Travel ini keberangkatannya bukan hanya dari Jakarta, dari Surabaya. Bukan hanya dari Surabaya Pak. Kita sampai ada 8 kota keberangkatan untuk di Indonesia, Masya Allah. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, pastikan jadwal keberangkatan. Yang ketiga apa? Pastikan pesawatnya. Wow, Pak. Alhamdulillah Samira Travel ini berangkatnya kalau berangkat umroh bareng satu pesawat. Udah selesai haji, Pak. Masya Allah ya. Seragaman semua gitu ya, bareng berangkat satu pesawat. Sampai sana ketemu sama daerah-daerah lain ya. Pas sa'i bareng-bareng sepanjang mata memandang jamaah Samira Travel semua. Oh, Masya Allah, serasa haji ya. Jadi dan yang tadi apa, yang ketiga adalah pastikan pesawatnya. Dan yang keempat adalah pastikan hotelnya. Alhamdulillah Pak, Samira Travel juga mendapatkan peringkat 3 besar sebagai pemesan hotel terbanyak di dunia Pak. Ya, dari Al-Iman Group kemarin kita mendapatkan penghargaan sebagai 3 besar ya travel umroh dengan jamaah terbanyak ya untuk pemesanan hotel dari Al-Iman Group. Ya, kemudian apa yang kelima Pak? Yang kelima adalah pastikan visanya. Wah, ini harus hati-hati ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, visanya ini visa apa? Kalau visanya visa ziarah gitu kan, maka hati-hati. Maka visanya adalah kita visa umroh gitu ya, untuk perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian. Bahkan Samira Travel ini sudah provider visa sendiri ya. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan Rawahil ya, kita langsung provider visa sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan jamaah kita ada yang hari ini baru daftar, besok bisa berangkat. Nah, kalau bukan provider visa sendiri harus nunggu biasanya seminggu 2 minggu ya. Kalau kita bisa langsung berangkat ya. Boleh Pak diikuti Pak, 5P. 5P. Pastikan travel izinnya. Yang kedua, pastikan jadwal keberangkatan. Yang ketiga, pastikan pesawatnya. Yang keempat, pastikan hotelnya. Yang kelima, pastikan visanya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ini izin Samira Travel PPU tahun 2020 kita setiap tahun 5 tahun sekali kita perpanjang Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini Kemenkumhamnya juga sudah ada. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan rekor muri Indonesia sebagai jamaah terbanyak di masa pandemi. Ini langsung dari rekor muri Indonesia yang memberikan kepada Samira Travel. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, yang namanya rekor muri itu yang terbaik di Indonesia nggak Bu? Yang namanya yang terbaik di Indonesia, kira-kira travel Samira ini abal-abal atau bagus? Bagus. Kira-kira dapat dipercaya enggak? Percaya. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian, hari ini adalah keputusan tepat ketika Bapak Ibu memutuskan untuk umroh bersama dengan Samira Travel. Karena kita prinsipnya adalah 3M Bapak Ibu sekalian. Apa Bapak Ibu sekalian? 3M. Nah, ini kita cari Bapak Ibu sekalian. Ini video ya. Bapak Ibu kalau waktunya masih cukup, oke sebentar. Hampir 2 tahun pandemi ini. Ini video opsional ya. Ini video opsional. Kalau waktu SIU masih panjang, oke Bapak Ibu, Ustadz Fauzi selalu mengatakan, kalau Bapak Ibu ngisi SIU itu hati-hati nabrak asar. Hati-hati nabrak asar ya. Maka kalau Bapak Ibu waktunya misalkan sekarang ini udah setengah 11, waktu asar itu waktu zuhur itu 11:20. Berarti nggak cukup, ini nggak usah diputar ya. Langsung hajar aja yang lain, di skip. Ini udah selesai. Ini kan ada penyampaian rekor muri, juga skip aja. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah jamaah-jamaah Samira Travel yang tetap berangkat walaupun di masa pandemi. Ya, jadi Samira Travel kita nggak pernah tutup Bapak Ibu sekalian di masa pandemi. Kita tetap melayani jamaah umroh ketika umroh itu sempat dibuka. Ya, di masa pandemi itu sempat dibuka beberapa kali Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan di tahun 2012 pertama kalinya travel umroh dibuka untuk seterusnya. Samira Travel menjadi simbolis, menjadi simbol ataupun menjadi percontohan jamaah umroh ya untuk keberangkatan di masa pandemi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau video tadi diputar ini kan ada tuh video keberangkatan kita awal tahun 2022. Nah itu lebih bagus lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, saran saya kalau misalkan SIU itu kita nggak usah terlalu lama nunggu jamaah. Kita perkirain aja jam segini kita harus mulai. Ya minimal profil produk dulu kan mulai. Baru setelah itu SIU-nya kan. Ya jadi jangan terlalu lama nunggu jamaah. Ya jadi biar bisa diputar tadi videonya, seru tuh videonya. Ya. Oke, Bapak sekalian adalah keberangkatan kita walaupun di masa pandemi. Tuh lihat ya, di masa pandemi pada pakai masker ya. Dan Bapak sekalian,
Ya, kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk kenyamanan ibadah Anda sekeluarga. Bapak sekalian, ya. Sekarang haji berapa tahun sih kalau nunggu haji, Bapak sekalian? 30. Berapa? 30. Wah, 35. Kemarin saya di Jember, katanya di Jember itu 43 tahun. Masya Allah. Berapa sih usianya Bapak sekalian? 40 tambah 43 berapa sih Bu? Kira-kira masih kuat nggak fisiknya untuk haji gitu ya? Berat Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian ada solusinya. Bahkan Rasulullah SAW itu umroh dulu 6 kali baru haji. Maka Bapak sekalian, kalau hari ini Bapak Ibu memutuskan untuk umroh, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang namanya haji furodah. Memang mahal, tapi mungkin nggak Bapak Ibu sekalian. Ketika hari ini Bapak Ibu punya uang, memutuskan untuk berangkat umroh, sampai di sana Bapak Ibu minta sama Allah dikasih rezeki haji furodah, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau Allah berkata kun, fayakun. Ketika Allah katakan jadi, maka jadilah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita punya rezeki, putuskan untuk berangkat umroh, karena haji nunggunya lama Kak, Bu. Ya, maka nanti ketika kita punya rezeki, kita doa sama Allah di sana ketika bisa umroh, kita minta sama Allah agar bisa haji furodah. Asik haji furodah langsung apa? 5P 3M nih Pak. Kita komitmen Bapak Ibu sekalian, kita punya 3M, mudah, murah, mantap. Apa Pak Bu? Mudah, murah, mantap. Boleh angkat tangannya 3M? 3M ya, mudah, murah, mantap. Ya, apa mudahnya? Alhamdulillah Samira Travel ini mitra-mitra kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, Bapak sekalian, dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan Samira Travel ini keberangkatannya bahkan sampai dengan setiap hari, hampir setiap hari ya. Bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita ada keberangkatan di berbagai daerah di Indonesia. Artinya Bapak sekalian kita mudah dalam keberangkatan ya. Bapak sekalian di Surabaya keberangkatan terdekat berapa? Desember ya. Bagus kan bisa cerita Pak Bu, ini November sebenarnya ada nih keberangkatan semua udah penuh, Masya Allah. Ini Samira Travel jamaahnya banyak sekali gitu ya. Dan kita ada keberangkatan terdekat itu di bulan Desember Bagus sekalian. Sekarang Bapak sekalian yang mau daftar hari ini itu nanti bisa langsung berangkat di bulan Desember seperti itu ya. Jadi jelaskan. Kemudian Bapak sekalian kita mudah karena kita ada program umroh dulu bayar belakangan. Bapak Ibu hanya perlu membayar 9 juta saja sudah bisa berangkat Bapak Ibu sekalian ya. 9 juta sudah bisa berangkat. Pulangnya bayarnya setelah pulang bahkan dapat diangsur sampai dengan 3 tahun ya. Dan kita proses pembiayaan cicilan ini mudah, cepat dan tidak sulit, nggak ada BI checking ya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang punya BI checkingnya kurang baik, maka ini nggak pakai ya, kita pakainya Astra checking atau FF checking Bapak sekalian ya. Kita Mitra Syariah bekerja samanya. Dan keberangkatan kita ini dari berbagai daerah di Indonesia, ada Batam, Padang, Palembang, Solo dan Surabaya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, murahnya apa? Alhamdulillah Bapak sekalian, kita ada program umroh dulu bayar belakangan. Jadi program umroh kita murah Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan Bapak Ibu hanya perlu mengeluarkan sekitar 35.000 per hari sudah bisa umroh. Wah, ya. Ini Bapak-bapak di sini ada yang rokok, Pak, Bu. Berapa bungkus, Pak, sehari, Pak? Wah, misalkan dua bungkus gitu ya. Satu bungkus berapa sih harga rokok? 25 kali 2 50. Wah, udah bisa umrah itu ya. Maka Bapak sekalian, kita murah karena apa? Kita ada program umrah dulu bayar belakangan tanpa jaminan, tanpa anggunan ya. Dan kita ada paket hemat yaitu umroh plus Turki. Sekaligus kita menjelajahi Turki sebagai penjelajah peradaban Islam yang ada di Turki Bapak sekalian ya. Mudah, murah. Yang ketiga apa, Bu? Mantap. Apa sih mantapnya Ustaz? Mantapnya nih Bu, lihat kopernya keren, ready depan kamar nih Bu. Kopernya keren nggak Bu? Ya, tuh tunjukin koper. Misalkan biasa kalau CEO kan suka ditunjukin koper ya. Bu, keren nggak Bu kopernya Bu? Keren Bu, ini bahannya fiber, gebuk-gebuk aja, tok gitu ya, digebuk-gebuk aja. Nih Pak Bu, bahannya fiber, bagus ya. Insya Allah kalau kehujanan nggak akan masuk airnya karena bahannya fiber ya. Bahkan kita kasihnya Bu, kita nggak pelit-pelit ngasih koper cuma satu, kita kasih kopernya 2, satu yang gede nih, yang ini nih, satu lagi yang kecil, ada anaknya ya. Bahkan nggak hanya anaknya, kita kasih cucunya, dikeluarin tasnya ya. Nih Bu, Pak, tasnya keren nih, bisa beberapa gaya gitu ya tasnya ya. Koper keren di depan. Ada alat receiver Bapak sekalian. Saya pernah umroh di travel lain sebelum di Samira ya. Itu alat receiver hanya diberikan untuk paket VIP Bapak sekalian. Tapi kalau di Samira Travel, alat receiver ini kita fasilitasi untuk semua paket.
Bahkan paket yang hemat sekalipun kita fasilitasi dengan alat receiver. Emang apa sih Ustadz receiver, Bu? Pak, kira-kira kalau ada jamaah 40 orang satu bus, Bapak Ibu paling belakang, Ustadznya paling depan. Ustadznya udah teriak-teriak, labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu karena paling belakang dengan enaknya ngomong, Ustadz kencengi. Ini si Ustadz udah sampai tenggorokannya mau copot gitu ya. Udah teriak-teriak ya. Tapi kalau pakai alat receiver bagus sekalian, Ustadznya nggak capek ya. Subhanallah walhamdulillah. Bapak Ibu paling belakang sekalipun dengan pakai alat receiver akan terdengar jelas. Ustadznya pakai mic begini enak ngomongnya, nggak perlu teriak-teriak. Kira-kira Bu, kalau dengerin Ustadznya teriak-teriak sama ngomongnya santai dan nyaman, ibadahnya lebih khusyuk mana Bu? Lebih khusyuk ketika Ustadznya menyampaikan atau membacakannya dengan santai ya. Oke Bapak sekalian ya, alat receiver ini kita akan fasilitasi di semua paket. Maskapai terbaik dunia pelayanan bimbingan ibadahnya 24 jam ya. Malam-malam Bapak Ibu pengen ada yang sholat tahajud bareng, kita ada jadwalnya malah sholat tahajud bareng ya. Kita tahajud bareng nanti di daerah rooftop di Masjidil Haram, Masya Allah ya. Bapak sekalian, pelayanan legalitas izin PP ini kita ada. Hotel berbintang dekat dengan masjid, busnya eksklusif dan sopirnya 90% orang Indonesia. Dan bahkan Bapak sekalian, kita walaupun jamaahnya satu pesawat Pak Bu ya, walaupun jamaah kita satu pesawat, tapi pelayanan kita per satu bus Bapak sekalian ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir, ini travelnya banyak jamaah nanti terlantar, enggak ya, karena kita pelayanannya per satu bus. Satu bus itu isinya 33 orang sampai dengan 45 orang Bapak Ibu sekalian ya. Nanti ditemani sama satu tour leader yang menemani Bapak Ibu dari Indonesia sampai kembali lagi ke Indonesia, dan akan ada satu orang ustadz atau ustazah ya, atau bahkan dua-duanya ketika nanti Bapak Ibu berada di Saudi, karena mereka mutawif dan mutawifah atau ustadz dan ustazah ini adalah mereka yang mukim di Saudi. Kira-kira Bapak sekalian, kalau pembimbingnya yang tinggal di Saudi sudah paham betul tentang umroh nggak? Atau bahkan Bapak Ibu di sini mungkin ada yang pemburu belanja murah. Nanti tinggal tanya aja ke ustadznya, pasti dia tahu seluk-seluk beluk gitu ya tentang belanja murah yang ada di Mekah ataupun Madinah Bapak Ibu sekalian ya. Satu bus, satu tour leader dan juga satu mutawif. Dan kita ada program namanya tausiah atau pemaknaan Mekah Madinah ya, insya Allah kalau sekali kesempatan kita akan tausiahnya at the rooftop ya, di atas atau di tempat tertinggi di Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian ya. Nih seragamnya Pak Bu, bagus sama bagus? Bagus. Nah nih Pak Bu ya, misalkan yang ngejelasin ibu-ibu. Oh ini ambassador siapa namanya Bu? Citra Kirana. Mirip ya sama saya ya. Misalkan ibu-ibu yang ngejelasin gitu ya. Atau misalkan bapak-bapak yang ngejelasin, ya udah bilangnya Reski. Siapa nih Bu namanya Bu? Reski Aditya. Gantengan mana Bu sama dia? Candain aja gitu ya, walaupun emang gantengan dia gitu ya. Gak apa-apa, candain aja gitu ya. Jadi biar gak terlalu kaku ya. Biarin nanti yang serius-serius dan bikin nangis itu di siu aja. Kita di profil produk bikin orang ketawa nggak masalah, ya, gitu ya. Kita tugasnya bukan inspirasi kok di sini. Kita tugasnya ada menjelaskan tentang Samira, gitu ya. Nah, Pak Bu, ini seragamnya keren nggak kira-kira? Keren. Nah, Pak Bu, di Samira Travel kita seragamnya sudah dijahitin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu keluar uang lagi Pak. Jahit gamis berapa sih Bu? 150, 200, 250. Mending dipakai buat beli kur daripada buat jahit baju. Karena kalau di Samira Bu, Ibu tinggal ngomong, saat saya ukurannya S, saya ukurannya S. Ada nggak tuh? Ya, tinggal ngomong saya ukurannya XL atau bahkan triple XL dan sebagainya, kita akan kasih. Ya, bapak-bapak juga sama, tinggal kasih ukurannya apa, nanti kita kasih dalam bentuk baju sudah jadi. Ya, jadi nggak usah khawatir bapak sekalian. Ya, ini kopernya dapat 2, nanti ada shawlnya juga. Bapak-bapaknya nanti dapat ini nih, kain ihram. Ibu-ibunya dapat gamis jilbab berwarna putih. Nanti tinggal bawa gamis putih. Ya, seperti itu. Nah, ini alat receivernya Pak Bu. Nanti akan memudahkan. Ini yang model lama, model barunya lebih keren pakai headset. Jadi nggak perlu berat-berat bawa seperti ini, ya. Lebih keren lagi yang terbarunya, ya. Nah ini Bapak Ibu nanti akan dapat buku doa, ID card, name tag, ya, album foto dalam bentuk drive nanti kita kasih ya. Tasnya juga selempangnya kita akan kasih ke Bapak sekalian, ya. Nah ini Bapak sekalian, ya. Kita bekerja sama dengan Amitra Syariah.
Amitra Syariah ini adalah perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengajak orang umroh dan haji Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini kita programnya namanya umroh dulu bayar belakangan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah hanya perlu KTP. Di sini punya KTP semua? Ya. Nah, udah tinggal berangkat deh. KTP-nya udah ada. Ya, kakak, kemudian slip gaji. Kalau nggak ada slip gaji, Bapak Ibu bekerja bisa dengan SKU, surat keterangan usaha, atau dengan print rekening koran, rekening bank 3 bulan terakhir seperti itu ya. Nanti tinggal dilihat sama bagian Amitra Syariahnya. Tanpa jaminan, tanpa agunan. Ada di sini yang punya sertifikat rumah, udah nggak usah disekolahin, tinggal aja di rumah ya. Karena kita nggak ada jaminan, nggak ada anggunan. Kemudian DP-nya ringan, angsurannya terjangkau dan bisa langsung berangkat. Nah, ini kurang lebih simulasinya. Nanti Bapak sekalian bisa akan kita bantu. Saat saya mau dong umroh dulu bayar belakangan, boleh. Nanti hubungi mitra-mitra yang mengundang Bapak Ibu hadir di sini. Nanti akan kita bantu prosesnya untuk umroh dulu bayar belakangan Bapak sekalian. Terus kalau masih ada yang nanya, Ustaz, gimana sih hukumnya? Hukumnya halal, alhamdulillah ya. Hukumnya halal karena akadnya adalah jual beli Bapak sekalian. Akadnya adalah jual beli ya. Tapi kan saat itu cicilannya sama kayak motor, ya beda Bapak sekalian. Kalau motor akadnya adalah hutang piutang. Bapak Ibu kalau misalkan nggak bisa bayar motor, motornya diambil ya? Diambil. Itu namanya hutang. Tapi kalau Bapak Ibu umroh nggak bisa bayar, masa disuruh umroh lagi? Enak betul ya. Makanya Bapak sekalian akadnya adalah jual beli. Sama Pak Bu, saya beli gamis ini di Jakarta harganya 300.000. Saya jual di Surabaya harganya 350.000. Boleh atau tidak? Boleh. Yang namanya jual beli ada sama Pak Bu, Amitra Syariah beli paket umroh di Samira harganya 35 juta, dijual ke Bapak Ibu dengan pembiayaan 3 tahun misalkan jadi 45 juta, ada kelebihan 10 juta. Kelebihan itu adalah untung. Jadi akadnya jual beli ya. Ustaz Erwandi Tarmizi, seorang pakar ekonomi syariah, menjelaskan apa yang diberikan kepada jamaah. Kalau yang diberikan kepada jamaah adalah bentuk uang, maka haram riba karena uang nggak boleh bertambah. Tapi kalau yang diberikan kepada jamaah adalah paket umroh, maka halal karena jual beli. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah Samira Travel kerjasama dengan Amitra Syariah. Jadi Bapak Ibu nanti dapatnya langsung paket umroh, bukan uang. Ya, jadi Bapak Ibu langsung dapatnya paket umroh, makanya dia halal karena akadnya jual beli. Dalam Islam itu yang membedakan di akadnya doang Bapak sekalian, ya. Orang pacaran sama orang nikah sama-sama berduaannya enggak? Sama-sama pegangannya, sama-sama yang lain sebagainya, tapi yang satu dapat pahala, satu dapat dosa, betul? Bedanya di mana? Akadnya. Saya terima nikahnya, gitu ya. Cuma beda di akad doang. Maka sama Pak Bu, ini akadnya adalah yang satu hutang piutang kalau motor. Kalau Samira Travel bekerja sama dengan Amitra Syariah, akadnya adalah jual beli Bapak sekalian. Nah, ini fatwa MUI-nya yang membolehkan umroh dengan pembiayaan Bapak Ibu sekalian. Ya, umroh dengan pembiayaan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Samira Travel di tahun 2023 ini memimpin pertravelan Indonesia Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini Bapak sekalian, saya akan mengundang satu orang yang luar biasa, seorang ustadz yang sudah menginspirasi ribuan orang untuk bisa berangkat ke Baitullah Bapak Ibu sekalian. Maka seorang hafiz Quran yang juga bisa mengajak Bapak Ibu sekalian berangkat ke Baitullah. Kita sambut selanjutnya Ustadz ajarnya. Gitu ya. Jadi yang menyampaikan profil produk ini edifikasinya si penyampai siu. Nggak usah dikasih lagi ke MC, kelamaan. Ya, MC kalau ada hanya perlu menghantarkan edifikasi profil produk yang mengedifikasi penyampai si siu. Oke, kita ada waktu 20 menit. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka handphonenya. Dibuka handphonenya sekarang. Saya kirim ke siapa ya? Saya kirim ke Mas Keje. Nggak boleh pegang. Oke Bapak Ibu, ini saya kirim PDF-nya. Saya kirim PDF profil produk. Nanti dibuka di grup di Mas Zaki kirim nanti ya. Bapak Ibu silakan pilih 3 slide untuk menjelaskan tentang profil produk. Profil produk ini lebih mudah karena apa? Dia sudah ada tulisannya, tinggal kita baca dan pahami, betul?
Kalau SIU itu cuma gambar doang sama judul, makanya harus ada poin-poinnya. Nanti kita belajarnya beda kalau yang SIU. Hari ini kita mau belajar tentang profil produk dulu, nanti break zuhur, break makan, baru kita belajar tentang SIU. Siap? Siap. Sekarang pilih dua orang berpasangan, berpartner, silakan. Yuk, dipilih berhadapan-hadapan, silakan. Berhadapan-hadapan, silakan. Silakan dipilih berdua. Karena amanat Ustadz Fauzi kita harus full praktek hari ini, ya. Jadi saya pengen Bapak Ibu praktek. Silakan Bapak Ibu pilih minimal 3 slide. Contoh, Ustadz saya pilih slide-nya yang ini misalkan. Ada temannya itu. Nah. Mana nih orang itu tuh? Sama anak. Saat saya ini nggak dihitung ya, ini nggak dihitung slide ya. Ini saat misalkan saya menjelaskan tentang ini sama ini misalkan, atau ini sekalian ya, atau saya menjelaskan tentang ini saat. Nah dari sini ini sampai 3M selesai. Nggak usah 3 slide ya, jadi bagi jadi 2 aja ya, ini gampang kok. Oke, oh udah ada profil produk. Coba. Iya benar, sama aja. Kirim deh ke grup deh, kirim. Bentar, kita tinggal paling bawah. Oh iya benar. Oke. Ya, itu dikirim ke grup atau yang ibu pegang juga sama itu. Paling belakangnya boleh dibuka bu, paling belakangnya. Sip, itu berarti profil produk doang. Oke, pertama ini ya bu. Pertama, Bapak Ibu tinggal pilih ada 2 bagian di profil produk. Yang pertama ini sampai dengan ini, sampai dengan sini, atau ditambah dengan video ya. Ya. Sampai dengan ini. Penjelasan ini selesai. Nah, ini menjelaskan tentang jamaah-jamaah umroh. Setelah itu yang kedua, bagian kedua adalah dari sini ya, kami berkomitmen Bapak Ibu sekalian memberikan kenyamanan dalam ibadah Bapak Ibu sekeluarga ya. Atau dari sini deh, ini saya ganti ya slide-nya ya. Ini kurang cocok nih. Haji dulu ya. Bentar, saya ganti dulu. Haji dulu. Jadi setelah dari sini itu haji dulu harusnya. Ya, setelah dari sini